Ya, selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Khusus kelas karyawan semester 4, kita lanjut materi kita pada mata kuliah bahasa automata. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-7. Pertemuan ke-7 topiknya masih dalam topik yaitu grammar dan klasifikasi Chomsky. Jadi materi kita hari ini adalah lanjutan dari grammar dan klasifikasi Chomsky. Sebelumnya sudah saya pernah jelaskan apa itu grammar, yaitu grammar itu adalah merupakan tata bahasa yang umumnya ada di semua bahasa di dunia, termasuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Topik yang kita pelajari hari ini adalah, subtopiknya adalah derivasi kalimat dan penentuan bahasa. Derivasi kalimat. Derivasi kalimat ini merupakan salah satu topik dalam bahasa automata. Hampir seperti persamaan matematika, tapi menggunakan substitusi. Jadi derivasi kalimat dan penentuan bahasa. Sebelumnya kita sudah belajar topik-topik yang berhubungan dengan grammar, topik yang berhubungan dengan grammar, topik yang berhubungan dengan grammar yaitu grammar dan klasifikasi Chomsky, contoh dan analisa tipe grammar. Nah, hari ini kita derivasi kalimat dan penentuan bahasa. Jadi seperti ini derivasi kalimat. Tentukan bahasa dari masing-masing grammar. Jadi ini dalam bahasa pemrograman atau di dalam bahasa mesin ada sebuah grammar. Jadi di grammar ini kita definisikan dalam sebuah kalimat atau kalimat bahasa mesin. Seperti apa cara kerjanya? Contohnya kita punya grammar Q G1 dengan produksinya Q1, di mana aturannya itu yang aturan yang pertama adalah S, produksi kirinya, dan di mana produksi kanannya A kecil, A besar, A kecil. Aturan yang kedua adalah A besar sama dengan atau produksi kanannya A besar, A kecil. Aturan yang ketiga adalah A kecil, A besar, di mana sama dengan B kecil, produksi kanannya. Jadi bagaimana cara menerjemahkan grammar ini ke dalam bahasa mesin? Jadi ada dua cara. Cara yang pertama adalah cara yang derivasi kalimat pendeknya dan derivasi kalimat umum. Jadi ada cara cepat, ada juga cara yang biasa. Atau ini kalimat terpendeknya, ini kalimat terpanjangnya. Jadi ada dua jawabannya. Jawaban pertama adalah S, di mana A besar, A kecil, A besar, A kecil. Aturan yang pertama, ambil ini. Selanjutnya S, A ini langsung ketiga. Kenapa dia jadi apa? A ini disubstitusi sesuai dengan aturan yang di sini, bahwa A tersebut sama dengan B kecil. Jadi A di sini disubstitusi menjadi B kecil. Jadi kalau kita lihat penjelasan di sini, ini dia. Ya. Inilah grammar kita tadi. Jadi derivasi kalimat terpendeknya atau kalimat terpendeknya adalah S, A kecil, A besar, A kecil. Ini ambil dari sini. Inilah poin pertama. Dan yang kedua, hasilnya adalah ABA 3. A diganti dengan B sesuai dengan aturan nomor 3, A sama dengan atau menghasilkan B. Jadi di sini kita langsung, karena ini derivasi kalimat terpendek, jadi tidak satu-satu, langsung saja awal ke akhir. Jadi langsung disamakan bahwa A besar itu menghasilkan B. Maka di sini A di sini
diubah menjadi B karena di sini ada aturan ketiga. Makanya hasilnya adalah A bab. A kecil, B kecil, A besar. Karena A ini diganti dengan B sesuai dengan aturan yang ketiga. Maka hasilnya B. Baca bagaimana dengan derivasi kalimat umumnya atau yang terpanjangnya adalah kalau terpanjang berarti kita mengerjakan sesuai dengan aturan yang ada, tidak boleh dilompati. Jadi kita harus mengerjakan sesuai dengan urutannya di sini yaitu 1, 2, kedua dan ketiga. Derivasi kalimat umumnya pertama, S menghasilkan A kecil, A besar, A kecil yang ini. Kemudian berubah menjadi AA kecil, A besar, AA kecil. Kenapa bisa berubah? Di sini A diganti dengan A kecil, A besar, A kecil. Sesuai dengan aturan nomor 2, di mana A menghasilkan A kecil, A besar, A kecil. Jadi nilai A ini diganti dengan aturan nomor 2, menghasilkan A kecil, A besar, A kecil. Jadi hasilnya AA, A besar, AA. Jadi A ini diganti dengan ini. Jadi hasilnya seperti di substitusi. Selanjutnya kalau kita sisip terus maka seterusnya menghasilkan banyak. Kalau misalnya kita substitusi lagi A-nya, maka menghasilkan AA terus, ya A yang banyak. Makanya dibuatnya titik-titik. Jadi kalau misalnya kita proses terus maka hasilnya seperti itu. Selanjutnya AN, A pangkat N, A pangkat A. Karena kalau misalnya kita proses lagi, maka menghasilkan AA terus. Misalnya kita ganti lagi ini A menjadi A besar, A kecil, maka hasilnya menghasilkan A kecil yang sangat banyak, baik di kirinya, begitu juga di kanannya. Maka dibuatlah N ini sebagai simbolis bahwa A-nya itu lebih daripada 1, baik di kirinya, begitu juga di kanan. Makanya menghasilkan A pangkat N, di sini juga A pangkat N. Selanjutnya, kenapa bisa berubah menjadi hasil akhirnya A pangkat N, B A pangkat N? Karena A diganti dengan, karena A besar diganti dengan B sesuai dengan aturan nomor 3. Jadi di sini ada A menghasilkan B. Berarti di sini A di sini diganti menjadi B. Jadi hasilnya B sesuai dengan aturan nomor 3. Jadi hasilnya A atau A tak terhingga, B baru A tak terhingga, maksudnya A kecil. Jadi makanya hasilnya seperti ini. Jadi kita mengerjakan ini berdasarkan grammar dari sini. Jadi grammar ini nih hasilnya ada 2. Yang pertama ini derivasi kalimat terpendeknya, ini yang terpanjang. Oke, yang kedua ya sesuai dengan modulnya, yang kedua adalah ini grammar kedua di mana Q-nya sama dengan 1 atau pertamanya S menghasilkan A kecil, A besar. Yang kedua S menghasilkan AB. Yang ketiga B menghasilkan B, C, C-nya besar. 4, C menghasilkan AC. 5, C menghasilkan A. Jadi ingat di sini huruf besar, huruf kecil itu dibedakan. Jadi tidak sama. Sama dengan bahasa pemrograman yang umumnya bahwa huruf besar, kecil itu berbeda. Begitu juga di sini. Ya. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah ini. Ya. Kita masuk dulu pertama derivasi kalimat terpendek. Jadi kita ambil dulu, diambil di sini 1, 3, 5 langsung lompat. Artinya dia mengerjakan secara kalimat terpendek atau secara singkat istilahnya. Ambil dulu S, AS. Ini S, AS. S ya. Dia ambil langsung yang kedua ya. S, A, AB. S, AB. Ya ini. Diambil yang kedua. Oke, 2, 3, 2, 3, 5. Nah, jadi
Kenapa bisa menghasilkan hasilnya ABA? Coba Anda perhatikan. S AB ini diambil dari aturan yang kedua. ABC. Nah, yang ketiga, B ini menghasilkan BC, berarti B ini dirubah menjadi B kecil C besar. Jadi B diganti dengan BC sesuai dengan aturan nomor 3, yaitu B menghasilkan BC. Selanjutnya, ABA. Kenapa bisa menjadi ABA ini? Karena C diganti dengan A sesuai dengan aturan nomor 5. Jadi 5 ini yang C menghasilkan A. Jadi C di sini diganti dengan A kecil. Jadi makanya hasilnya AB. Bagaimana definisi kalimat umumnya atau kalimat terpanjangnya seperti ini? Berarti satu-satu. Nah, berarti dimulai dari yang pertama. S menghasilkan AS. Selanjutnya A, AB. S diganti dengan AB sesuai dengan aturan nomor 2. Jadi S, ini aturan nomor S menghasilkan AB. Berarti S ini diganti dengan AB. S diganti dengan AB sesuai dengan aturan nomor 2. Selanjutnya, B diganti dengan BC sesuai dengan aturan nomor 3. Sesuai dengan aturan nomor 3. Jadi kenapa hasilnya AABC? Karena aturan nomor 3, coba lihat, B besar ini diganti dengan BC, jadi diganti dengan BC. Jadi hasilnya A kecil, B kecil, C besar. B diganti dengan BC sesuai dengan aturan nomor 3, jadi aturan nomor 3 ini, B menghasilkan B, BC. Dan seterusnya, kalau misalnya Anda ulangi, maka makin panjang hasilnya. Selanjutnya, AA, BAC. Kok bisa berubah? Karena C diganti dengan C sesuai dengan aturan nomor 4. Aturan nomor 4 itu C ganti dengan AC. C ini ganti dengan AC. Maka hasilnya AA, B, A kecil dari C besar. C diganti dengan AC sesuai dengan aturan nomor 4. Selanjutnya, hasil akhirnya adalah AA, B, A. C diganti dengan A sesuai dengan aturan nomor 5. Jadi di mana C ini ganti dengan A. Jadi ini C menghasilkan A. Berarti C ini ganti dengan A. Ini hasilnya AA, BA. Jadi seperti itu penjelasan dari derivasi kalimat. Jadi kalau Anda lihat modul kita, itu ada sampai yang ketiga, itu pelajari sendiri, itu hampir sama dengan bagian nomor 1 dan bagian nomor 2. Jadi saya harap penjelasan saya ini, penjelasan materi ini bisa Anda pahami, yaitu derivasi atau derivasi dari kalimat. Mungkin Anda bertanya, apa sih gunanya ini? Ini sebenarnya berguna pada bahasa mesin. Jadi sama dengan dalam bahasa Indonesia, ini grammar ini ada penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam bahasa misalnya grammar are. Misalnya dalam bahasa Inggris ada penggunaannya. Begitu juga di sini, kita punya grammar ini di mana saja digunakan, seperti apa terjemahannya atau implementasinya dalam bahasa mesin. Ya, contohnya seperti ini. Ya, contohnya seperti ini. Jadi ini digunakan dalam bahasa mesin. Jadi artinya ini grammar bahasa mesin. Itu aja bisa saya sampaikan. Ini pertemuan 7. Ini setelah itu nanti pertemuan 8. Jadi hari ini kita pertemuan 7 dan 8. Kita TS, kita sekaligus UTS. Jadi nanti Anda kerjakan UTS-nya pada pertemuan ke-8, nanti saya kasih di halaman tugas. Ya. Ini Anda pelajari dulu karena nanti salah satu bahan UTS kita diambil dari sini. Setelah itu nanti baru saya kasih soal UTS. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sekian pertemuan kita. Selamat siang.